memang benar ya, kita nggak bisa memilih gender kita ya, jenis kelamin pada waktu kita dilahirkan. Dan beberapa orang memang berusaha untuk mencoba merubah jenis kelaminnya. Kami tidak menyarankan hal itu karena ini tentunya tidak selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan ya. Oleh karena itu mari kita melihat Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pada waktu Tuhan menjadikan langit bumi bersama dengan seluruh isinya, Tuhan selalu berkata baik. Tetapi pada waktu Tuhan menciptakan laki-laki, Tuhan malah berkata tidak baik. Artinya ini apa pemirsa sekalian? Tidak baik kalau seorang laki-laki itu sendirian. Jadi oleh karena itu bagi Anda di luar sana, seorang laki-laki mulai sadari bahwa hidup Anda tidak akan pernah menjadi seutuhnya. Ya, Anda nggak akan pernah menjadi sempurna, Anda nggak akan menjadi komplit, ya, memenuhi kepenuhan daripada panggilan Tuhan. Kalau Anda tidak mempunyai seorang pendamping. Saya tahu memang ada beberapa orang yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang tidak menikah. Tetapi konteksnya pada hari ini adalah kita berbicara kepada Anda yang Anda tahu memang panggilan hidup Anda adalah untuk menikah, beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, dan menguasai segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Nah, ada sesuatu yang saya mau highlight pada saat ini, yaitu kata-kata penolong baginya yang sepadan. Ya, di dalam bahasa Ibrani, kata-kata penolong sepadan ini diartikan yaitu dalam sebutan yaitu ezer. Ya, nah kata-kata ezer ini dikatakan yaitu sebagai suatu kata-kata yang sering kali Tuhan pakai dalam firman-Nya, yaitu yang kerap kali dikonotasikan sebagai Tuhan Sang Penolong. Ya, jadi luar biasa sekali. Tadi narasumber mengatakan bahwa wanita ini diibaratkan sebagai satu pasukan, batalion penolong gitu ya. Tetapi di dalam kata ezer ini semestinya sebenar-benarnya makna ini mengatakan bahwa pada waktu umat Israel berperang dan kemudian mereka kalah perang, mereka berdoa dan kemudian Tuhan memberikan pertolongan. Ada strategi yang baru, ada pertolongan tangan Tuhan yang keluar. Nah, di saat seperti itulah kata-kata ezer itu digunakan. Jadi saya berbicara kepada Anda khususnya terutama pertama-tama yaitu kaum perempuan, kaum wanita. Anda adalah ezer. Artinya Anda bukan ban serep, Anda bukan ban yang istilahnya yang akan diperlukan pada waktu bannya bocor baru diingat. Tetapi mulai saat ini, mulai ambil peran Anda pada waktu Anda sebagai seorang individu dulu ya. Jadi jangan menyerah di dalam kehidupan ini karena Anda tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Nah, di dalam rencana yang besar ini gunakan waktu sebaik-baiknya. Misalnya pada waktu Anda masih sekolah, masih kuliah, jangan memandang remeh dirimu karena engkau seorang wanita. Nah, yang kedua, kalau Anda sudah menikah, tentunya struktur hierarki Tuhan adalah laki-laki sebagai kepala keluarga ini nggak bisa dirubah. Pada waktu engkau menjadi seorang CEO perusahaan sekalipun, dan sebagai ibu rumah tangga, engkau sebagai seorang gembala sidang sekalipun, sebagai seorang yang bahkan income-nya lebih banyak daripada suami sekalipun, Anda tidak dipanggil oleh Tuhan untuk mengepalai keluarga itu, ya. Tetapi Anda dipanggil untuk menjadi penolong yang sepadan. Bersepadanlah dengan suamimu untuk kemudian mendorong dia bersama-sama di dalam keluargamu untuk sehingga bersama-sama kalian akan mencapai destinasi tertinggi daripada Tuhan. Yang ketiga, saya berbicara kepada Anda kaum laki-laki. Tahukah Anda kenapa wanita itu tidak diambil daripada tulang kening dan tulang kaki? Kalau dijadikan kepala dari tulang kening, Tuhan tidak menginginkan wanita untuk menjadi kepala daripada wanita tentunya. Dan Tuhan tidak pernah mengambil wanita dari tulang kaki supaya wanita tidak diinjak-injak oleh kaum kita, kaum laki-laki. Nah, oleh karena itu pada waktu Anda misalnya mempunyai seorang anak wanita, mulai sadari bahwa anak wanita pun mempunyai hak yang sama untuk meraih pendidikan yang terbaik sama seperti anak laki-laki yang lain, ya. Tentu memang ada perbedaan fisik, ini nggak bisa dipungkiri, ya, pemirsa sekalian. Tetapi pada waktu kita tahu Anda sudah menikah, Anda nggak akan bisa meraih yang tertinggi atau hasil yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan kalau tidak ada wanita pendorong, yaitu istrimu, istri masa muda apalagi, ya. Nah, saya masih ingat suatu kali kejadian. Di dalam kehidupan saya tentunya saya banyak sekali berurusan dengan wanita. Saya bisa sebagaimana ada sampai dengan hari ini tentunya karena ada istri saya yang senantiasa setia untuk berdoa bagi saya, menolong saya, ada di sana bekerja bersama dengan saya untuk membangun anugerah ministry, pemirsa sekalian. Dan juga yang kedua ada orang tua saya, ada mama saya. Saya masih ingat pada waktu saya masih SMA saya ikut kejuaraan fotografi, pemirsa sekalian. Saya takut banget, grogi gitu ya, karena baru pertama kali. Saya nggak telepon papa saya, tapi saya telepon mama saya. Jadi dari sana ada satu kekuatan dan puji Tuhan akhirnya saya pun menang juara lomba fotografi ini. Dan ini saya percaya ada satu dorongan mental ya. Mama memang ada di sana untuk bisa mendorong anak-anaknya. Nah, pemirsa sekalian, saya juga mau berkata kepada Anda, pada waktu ini tentu saya mau berkata kepada setiap keluarga yang menyaksikan, Tuhan punya rencana yang besar di dalam setiap keluarga Anda.
Apapun itu, ya, dalam kondisi apapun. Mungkin hari ini Anda mengalami keterpurukan sekalipun, Anda mengalami berkat yang berlimpah sekalipun, mulai bersama-sama bergandeng tangan, terutama suami dan istri, laki-laki dan perempuan, untuk meraih rencana Tuhan yang besar, ya. Bagaimana dengan parenting atau menjadi orang tua? Kita tahu menjadi orang tua tugas bukan cuma seorang mama, tetapi juga tugas seorang papa. Nah, otak manusia ini dibagi menjadi dua bagian, otak kanan dan otak kiri. Ada para ahli yang mengatakan kalau otak kiri ini parentingnya menunjukkan bahwa kalau anak lebih dekat dengan papa, berarti otak kirinya lebih banyak dipakai, lebih banyak logika dan yang lain-lain. Kalau otak kanan berarti ini anak lebih dekat dengan mama, ada imajinasi dan yang lain-lain, membangun relasi. Nah, alangkah baiknya kalau seorang anak ditumbuhkan antara keseimbangan antara kasih papa dan kasih mama bersama-sama, sehingga anak ini akan meraih destinasi yang tertinggi. Nah, saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah meraih panggilan tertinggi Anda, dan kalau belum, mari kita bersama-sama kita percaya bahwa Tuhan belum selesai. Sampai dengan kita dipanggil oleh Tuhan, sampai kita pulang ke rumah Bapa, sampai hari itulah maka panggilan kita akan selesai. Mari kita berdoa pemirsa sekalian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau berdoa khususnya untuk para wanita di luar sana. Mereka yang belum mengalami kemenangan, mereka yang mengalami pergumulan, apapun juga Tuhan. Engkau lawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai para wanita, apabila engkau tahu bahwa firman Tuhan hari ini berbicara buat Anda, dan Anda perlu dikuatkan, Anda ada banyak pergumulan yang sangat membuat sesak hati Anda takut, Anda galau, Anda ragu-ragu meraih masa depan, pandang masa depanmu. Tuhan punya rencana yang besar. Aku melepaskan kasih karunia, kekuatan daripada Tuhan. Kepada Anda pun Tuhan berkata bahwa engkau kepala dan bukan ekor. Aku punya panggilan yang besar untuk kehidupanmu, dan aku memberkatimu sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.